Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran untuk pertemuan yang kedua dan yang ketiga dalam KD 3.6, yaitu tentang keragaman budaya. Nah, pada pertemuan pertama kita membahas tentang yaitu bagaimana pengertian daripada kebudayaan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi daripada kebudayaan tadi. Ya, kita ulang sejenak atau kita lihat sebentar materi yang pertemuan yang pertama kemarin. Yang pertama adalah pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya. Ya, poin A, pengertian budaya. Budaya adalah kalau berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu budaya yang terbentuk dari jamak budi dan daya. Ya, budi atau akal. Ya. Nah, yang selanjutnya beberapa para ahli ya mensinyalir atau mengemukakan beberapa pengertian kebudayaan ya, seperti Kuncoro Ningrat tahun 1985 menyebutkan ada 7 unsur kebudayaan, yaitu kesenian, sistem teknologi dan peralatan, sistem organisasi masyarakat, bahasa, sistem mata pencarian hidup, dan sistem ekonomi, sistem pengetahuan, dan sistem religi. Ya. Nah, menurut daripada J.J. Hanikman, ya, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. Ya, kemarin sudah Bapak jelaskan secara keseluruhan. Ya, tolong diulang-ulang kembali ya agar pembelajaran kita ini ya bisa dipahami dengan baik, dan ketika nanti diujikan materi tadi kita bisa menjawab dengan baik. Oke. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya atau pertemuan yang kedua adalah sebaran keragaman budaya nasional. Nah, yang pertama adalah konsep budaya. Apa sih budaya itu apa? Sudah kita jelaskan secara etimologi ya. Budaya merupakan perkembangan majemuk dari budidaya yang berarti daya dari budi. Jadi budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa. Nah, kemarin sudah saya jelaskan apa itu cipta, rasa, dan karsa ya. Nah, budaya menurut ilmu antropologi adalah keseluruhan sistem gagasan ya, pemikiran manusia ya, gagasan, terus dilengkapi dengan tindakan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dalam belajar. Nah, itu merupakan budaya ya. Nah, maksud daripada pengertian ini apa ya, saya jelaskan lagi. Budaya adalah hasil dari 3 unsur cipta, rasa, dan karsa yang telah saya jelaskan atau yang telah Bapak jelaskan pada pertemuan yang pertama. Cipta itu adalah yaitu daya cipta manusia atau gagasan manusia, sedangkan rasa itu adalah yaitu misalnya contoh keindahan ya, atau tindakan keindahan daripada sesuatu, itu adalah rasa. Karsa itu adalah kehendak ya. Karsa kehendak. Kehendak untuk apa? Kehendak untuk menyempurnakan daripada kehidupan. Sebagai contoh misalnya ya, ketika kita membangun rumah atau memiliki rasa cipta, penciptaan itu ya kita ciptakan dari yang sangat sederhana, semampu pemikiran kita pada zaman dahulu atau manusia pada zaman dahulu atau zaman purba. Ya, tempat tinggalnya di mana? Tempat tinggalnya di gua-gua, tempat tinggalnya di
daerah-daerah batu-batu ya dan sebagainya. Tapi dengan perkembangan pemikiran manusia itu, kehendak daripada masyarakat atau manusia itu untuk hidup lebih nyaman, maka diciptakan yaitu rumah-rumah yang sangat sederhana. Setelah itu kehendaknya lagi menciptakan yaitu rumah-rumah yang lebih baik ya, dan seterusnya sampai kepada rumah yang ya bertingkat seperti sekarang ini. Nah, itu merupakan hasil cipta rasa dan karsa tadi. Nah, sementara unsur-unsur kebudayaan secara universal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahasa. Ya, bahasa sangat dibutuhkan sekali untuk komunikasi atau berkomunikasi. Yaitu bahasa merupakan alat pengantar dalam berkomunikasi. Perbedaan pada setiap wilayah di Indonesia berbeda-beda, ditentukan oleh adat istiadat wilayah dan demografi. Contoh, penduduk yang tinggal di wilayah pesisir, pegunungan, dan perkotaan memiliki perbedaan tutur kata karena pengaruh letak daripada wilayah. Ya, contohnya kenapa orang pesisir itu ya logatnya itu keras, ya bicaranya itu keras, ya seperti teriak-teriak atau seperti marah-marah. Ya, karena wilayahnya adalah wilayah pesisir. Ketika dia itu ngomong atau kita ngobrol ya dengan sesama mereka atau dengan yaitu masyarakat, dia harus berteriak, kalau itu tidak terdengar karena adanya ombak ya. Nah, adanya yaitu angin yang kencang dan sebagainya. Tapi kalau di wilayah pegunungan tidak begitu seperti di daerah pesisir. Ya, orangnya kalem, ya tenang dan sebagainya. Ya, kan tutur katanya juga demikian. Ya. Dan di daerah perkotaan apalagi mereka mempunyai keanekaragaman budaya yang datang dari luar wilayah perkotaan. Ya, seperti misalnya Jakarta mempunyai keanekaragaman daripada manusia yang tinggal di wilayah Jakarta. Contoh, ada masyarakat Minang, ada masyarakat Ambon, ada masyarakat Jawa, ada masyarakat atau suku Sunda ya dan sebagainya, menjadi satu wilayah atau mereka bertempat tinggal di satu wilayah, yaitu wilayah Jakarta. Nah, di sana juga mempunyai perbedaan di wilayah perkotaan itu, memiliki adat istiadat tertentu dan berbaur dengan masyarakat yang tinggal di wilayah atau masyarakat asli daripada wilayah perkotaan ya. Nah, yang kedua, sistem pengetahuan. Pengetahuan sangat berguna untuk melahirkan ide-ide yang baru dan kreatif. Tanpa ada pengetahuan, maka pengetahuan tidak akan tercipta. Ya, apalagi berkembang. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, dengan adanya kita menguasai iptek, maka akan melahirkan ide. Ya, contoh di masyarakat misalnya di daerah pedesaan. Nah, daerah pedesaan ya mereka itu awalnya membajak tanah dengan yaitu hewan atau tenaga hewan ya, sehingga mereka itu dengan adanya pengaruh teknologi, maka tenaga hewan itu digantikan dengan yaitu tenaga mesin ya, membajak sekarang dengan mesin dan itu akan mempercepat daripada proses pertanian tadi. Nah, yang selanjutnya, organisasi sosial. Manusia membutuhkan manusia lain dalam hidupnya, maka organisasi muncul untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, contohnya apa, Pak? Nah, misalnya organisasi itu tujuannya adalah untuk menyatukan daripada ide, menyatukan daripada mindset, menyatukan daripada yaitu pikiran, menyatukan daripada langkah untuk menuju satu kesatuan yang sama. Ya, menuju satu kesatuan yang sama itu organisasi. Contoh misalnya ketika kita
ya tinggal di suatu wilayah, baik itu pedesaan maupun perkotaan, di sana itu ada aturan-aturan, ya, aturan-aturan, ya, yang nantinya di dalam aturan tadi mengatur daripada yaitu makhluk-makhluk sosial atau makhluk atau manusia yang ada di wilayah tadi, sehingga kehidupan di sana akan menjadi lancar, ya. Nah, artinya organisasi-organisasi, semakin banyak organisasi pada suatu wilayah, maka wilayahnya itu akan maju. Ya, kalau misalnya organisasinya sedikit, maka wilayahnya kurang maju. Ya, misalnya di wilayah pedesaan, ya ada organisasi yang dinamakan dengan di wilayah pertanian, misalnya pedesaan ada organisasi subak seperti di Bali. Nah, itu adalah untuk apa? Untuk mengatur daripada pengairan yaitu sawah. Ya, ada organisasi lagi misalnya LMK, Lembaga Masyarakat Ketahanan Desa. Ya. Nah, di sana mengatur daripada bagaimana hubungan masyarakat itu dengan pemerintahan diatur di sana. Nah, itu dinamakan dengan organisasi sosial. Contoh kecilnya aja misalnya di RT misalnya ada PKK. Ya, untuk mengatur apa? Untuk mengatur kesejahteraan daripada masyarakat RT. Ya, ada lagi misalnya paguyuban. Ya, paguyuban apa? Wadah untuk berkumpul bermusyawarah, ya, di dalam pelaksanaan lingkungan misalnya dan sebagainya. Itu merupakan organisasi. Jadi, semakin banyak organisasi dalam suatu wilayah, maka wilayah itu akan menjadi maju. Nah, yang selanjutnya peralatan hidup dan teknologi. Manusia mengembangkan peralatan hidup dan teknologi untuk dapat menyiasati lingkungan tempat tinggalnya. Ya, contoh masyarakat petani dan pedagang membuat alat-alat pertanian untuk dapat membantu mereka bercocok tanam. Peralatan hidup dan teknologi. Ya, peralatan hidup itu banyak sekali. Ya, mulai dari yaitu peralatan hidup untuk ekonominya, misalnya pertanian, ya. Nah, pertanian kalau di daerah dataran tinggi, ya, daerah dataran rendah bercocok tanam, ya. Tapi kalau wilayah atau di daerah-daerah, ya, di pantai, ya, peralatan hidupnya juga ya menyesuaikan seperti dayung, sampan, ya, alat jala, ya, untuk menangkap ikan, pancing dan sebagainya, ya. Yang selanjutnya, mata pencarian. Manusia membutuhkan mata pencarian untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jelas ya. Artinya ya, semua manusia, semua masyarakat, semua organisasi harus mempunyai mata pencarian untuk memenuhi kehidupan. Yang selanjutnya, sistem religi. Sistem religi muncul untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia sadar terdapat zat yang menguasai seluruh bumi dan alam semesta. Wilayah Indonesia merupakan masyarakat yang religius, ya. Ada berapa agama? Yang pertama adalah agama Islam mayoritas, agama Kristen, ya, Buddha, Hindu, ya, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah kesenian. Manusia tidak hanya memerlukan kebutuhan fisik, tapi juga memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan psikisnya. Ya, oleh karena itu, manusia menciptakan kesenian yang dapat dirasa dan didengar. Contohnya misalnya ya musik. Ya, kalau kita misalnya dalam keadaan sudah jenuh, ya, dengan belajar misalnya atau dengan sesuatu hal, maka kita setel musik dengan seni yang tinggi yang menurut kita itu adalah cocok dengan jiwa kita, maka ya stres itu akan menjadi hilang, ya. Nah, unsur kebudayaan universal di atas diturunkan lagi menjadi kebudayaan khusus. Misalnya adat istiadat, pertanian, ya, kekerabatan, toleransi dan alat pertanian. Faktor geografis yang sangat mempengaruhi unsur budaya
karena terdapat keterkaitan antara aspek alam, faktor geografis, dan aspek manusia atau kebudayaan. Nah, definisi kebudayaan selalu berkaitan dengan batas-batas fisik dan geografis. Ya, fisik tadi. Fisik apa tadi? Ya, fisik itu adalah keadaan alam. Ya, keadaan fisik. Nah, batas-batas fisik dan geografis. Ya, geografis itu adalah lingkungan atau wilayah. Misalnya, budaya Sunda merupakan suatu tradisi yang berkembang di tanah Sunda. Budaya Minangkabau berkembang di Sumatera Barat. Nah, artinya ya, dengan batas-batas fisik dan geografis. Ya, batas fisiknya mana kita lihat, yaitu wilayah batas fisik daripada misalnya Sunda misalnya. Batas fisiknya mulai dari yaitu Cirebon, ya, atau perbatasan antara Jawa Tengah, ya, sampai ke wilayah yaitu DKI Jakarta perbatasannya, ya, atau dengan Bekasi juga merupakan perbatasannya, ya. Karawang termasuk daripada orang Sunda, ya. Wilayah Tasik juga termasuk daripada Sunda dan sebagainya. Ya, itu adalah batas geografis atau fisiknya. Ya, budaya Minangkabau juga demikian. Minangkabau dari Sumatera Barat yang batas-batas wilayahnya adalah sebelah utaranya dengan Sumatera Utara, sebelah selatan dengan Sumatera Selatan, sebelah yaitu baratnya ya berbatasan dengan yaitu Pekanbaru dan sebagainya, atau Melayu, ya. Nah, itu adalah ya fisik dan geografis. Oke, yang kedua, ya, ingat ya, tadi adalah konsep budaya. Konsep budaya universal terdiri dari bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, mata pencarian, sistem religi, kesenian. Dihafalkan ya, harus dihafalkan dan juga harus didefinisikan. Ya. Selanjutnya, budaya lokal dan budaya nasional. Budaya lokal dan budaya nasional. Yang pertama, budaya lokal. Budaya lokal dapat dikatakan sebagai budaya yang memiliki oleh daerah atau suku bangsa yang bersifat khas dan diwariskan secara turun-temurun di wilayah tersebut. Budaya lokal lahir ketika penduduk suatu daerah telah memiliki segala bentuk cara, ya, bentuk cara-cara berperilaku, bertindak, serta pola pikir yang sama. Kesemuanya itu menjadi suatu kebiasaan yang membedakan mereka dengan penduduk lain. Contoh, ya, nah, budaya lokal ya, budaya kita sebut dulu budaya lokal yang pertama. Ya, budaya lokal ada spesifik daripada yaitu kegiatan, ya, pola pikir, cara berperilaku, bertindak, ya, yang sama di satu wilayah tadi. Ya, apa itu pola pikir, apa itu cara bertindak, serta yaitu perilakunya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ya, upacara adat, ritual dan aturan dan hukum adat. Ya, semua wilayah, ya, setiap wilayah kebudayaan ada upacara adat, ritual dan aturan hukum adat. Kesenian lokal, sistem kepercayaan, sistem kekerabatan, seni arsitektur dan teknologi bercocok tanam, bahasa daerah dan sebagainya. Ya, nah, perhatikan, ini adalah pelajaran waktu SD. Ya, kita mengingat-ingat kembali pembelajaran waktu SD. Berikut adalah berbagai macam budaya daerah yang ada di Indonesia. Ya, misalnya satu, Nangro Aceh Darussalam. Ya, lihat pakaian adat, bentuk pakaian adat, nama pakaian adat, tari seni tari, ya, atau rumahnya, ya, rumah adat. Nah, terus yaitu alat perlengkapannya. Ini alat perlengkapan, ya. Nah, Sumatera Utara juga demikian, pakaian adat, ya, tarinya yang terkenal, tari Tartar,
ya, rumah adat Batak daripada yaitu wilayah Sumatera Utara, ya. Terus yaitu peralatannya, ya, dan sebagainya. Sumatera Barat, ya, dengan juga demikian. Riau atau Pekanbaru, ya, Kepulauan Riau, ya, Jambi, dan seterusnya. Sumatera Selatan, Lampung, ya. Yang kedua di Pulau Jawa, tadi di Pulau Sumatera. Yang kedua Banten, ya, 13. Terus wilayah DKI Jakarta, ya. Terus Jawa Barat, Jawa Tengah, ya, itu merupakan di wilayah daerah Jawa, daerah Yogyakarta dan Jawa Timur. Terus Bali, ya, 17, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, ya. Terus Nusa Tenggara Timur, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, ya, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, ya. Terus di Pulau Sulawesi, ya, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, ya. Terus Maluku dan Papua, Maluku Utara, Papua Barat, ya. Nah, itu merupakan budaya regional, ya, atau budaya setempat, ya, atau dikatakan dengan budaya daerah, ya. Nah, yang kedua yaitu budaya nasional. Nah, kalau kita melihat daripada budaya nasional, saya jelaskan dulu di sini, ya. Budaya nasional adalah kebudayaan nasional, ya, yang diakui sebagai identitas nasional. Budaya lokal merupakan unsur pembentuk budaya nasional. Artinya unsur-unsur budaya lokal tadi, ya, nanti akan membentuk unsur-unsur budaya nasional. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dengan budaya nasional. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional. Budaya lokal merupakan unsur pembentuk budaya nasional. Menurut TAP MPR nomor 11 tahun 1998, bahwa kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta karya dan karsa bangsa Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, serta, ya, diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Contoh kebudayaan nasional. Nah, bahasa Indonesia unsur khusus, ya. Bahasa universalnya tadi bahasa, ya. Bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Teknologi arsitektur tradisional, teknologi pertanian dan kelautan. Organisasi nasional, ideologi Pancasila, organisasi masyarakat, adat istiadat, wawasan Nusantara, lambang negara, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, wawasan Nusantara itu apa? Wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap yaitu wilayah kesatuan negara Republik Indonesia. Cara pandang yang nanti akan diatur dalam undang-undang, ya, wawasan Nusantara tadi. Yang selanjutnya sistem pengetahuan, lagu kebangsaan, ya, pengetahuan sistem bercocok tanam, pengetahuan pengobatan tradisional, pengetahuan astronomi dan sebagainya. Kesenian, ya, seni musik, tari, ukir, drama, lukis dan lain-lain, ya. Nah, contoh budaya nasional Indonesia. Pakaian nasional, pakaian adat Indonesia jumlah sangat banyak. Ya, setiap daripada adat wilayah lokal mempunyai pakaian, ya, adat sendiri. Tapi, ya, dari pakaian adat tadi maka diambil, ya, diambil sebagai pakaian nasional. Contoh misalnya dari Jawa yaitu batik,
ya, batik, beskap dan kebaya. Nah, itu adalah merupakan pakaian nasional ketika acara-acara nasional, ya, acara-acara yang berkenaan dengan atau nasional ataupun internasional, ya, di masyarakat Indonesia, ya, masyarakatnya berpakaian yaitu kebaya. Ya, di Bali ada kamben, di Nusa Tenggara ada kain tenun yang menjadi ciri khasnya. Nah, ini adalah ciri khas daripada pakaian nasional. Nah, untuk mewakili Indonesia secara umum dipilih batik dan kebaya sebagai pakaian nasional. Batik mendapatkan perhatian dan tanggapan yang cukup baik dari dunia internasional. Hal ini tidak lepas dari perjuangan para duta bangsa di berbagai bidang, ya, yang selalu mengenakan batik setiap kali bertandang ke luar negeri. Hingga saat ini hampir seluruh dunia telah mengetahui bahwa batik adalah pakaian nasional Indonesia. Nah, ini contoh daripada batik. Ya, ini adalah pakaian nasional. Ya, contohnya lagi misalnya peci misalnya. Ya, peci. Nah, kalau pada dahulu atau zaman-zaman, ya, kolonial dahulu, peci itu merupakan, ya, pakaian adat, pakaian orang muslim. Tapi sekarang itu peci dipakai oleh masyarakat Indonesia, baik itu muslim maupun non muslim. Kenapa? Karena merupakan pakaian adat nasional. Nah, yang selanjutnya rumah adat nasional. Rumah adat yang paling sering dianggap sebagai rumah adat nasional Indonesia adalah rumah joglo, ya, dan rumah gadang. Rumah joglo adalah rumah adat dari Jawa dan rumah gadang adalah rumah adat dari Minangkabau. Keduanya memiliki arsitektur yang unik dan sangat menggambarkan karakter serta ciri khas bangsa Indonesia. Tidak heran jika kedua rumah ini gambarnya sering terpampang di berbagai tempat yang mempromosikan keindahan Indonesia. Pemilihan rumah adat nasional diputuskan berdasarkan kecocokan dengan ciri khas bangsa Indonesia. Nah, ini adalah gambar joglo, ya, rumah adat Jawa. Sedangkan ini yaitu rumah adat Minangkabau. Oke, nah kita lanjutkan. Yang selanjutnya alat musik. Alat musik adat yang diangkat sebagai alat musik nasional adalah gamelan. Gamelan banyak digunakan di berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa dan di Bali. Artinya bisa menyeluruh, ya. Gamelan itu menyeluruh, alat musik yang menyeluruh, ya. Gamelan dipilih karena dianggap dapat memberikan ciri khas bagi bangsa serta memiliki keunikan tersendiri dibandingkan alat musik lainnya. Gamelan harus dimainkan secara berkelompok untuk memberikan hasil suara, ya, musik yang baik. Oleh karena itu, gamelan sangat cocok untuk menggambarkan adat masyarakat Indonesia yang suka bergotong royong dan bekerja sama dalam setiap lini kehidupannya. Ya, angklung adalah nama alat musik sekaligus menjadi nama dari salah satu kesenian yang berasal dari Jawa Barat. Alat musik ini terbuat dari bambu yang dibentuk sedemikian rupa hingga mengeluarkan nada yang berbeda ketika digetarkan. Perbedaan nada ini dipengaruhi oleh ukuran masing-masing bambu yang digunakan tersebut, membuat suara yang berbeda antara satu angklung dengan angklung lainnya. Begitupun tiap bambu yang terdapat dalam satu buah angklung. Nah, bambu yang dipergunakan bukan sembarang bambu, ya, karena hanya jenis bambu tertentu saja yang dapat menghasilkan suara atau nada yang indah. Nah, sehingga kesenian yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia dari Indonesia oleh UNESCO sejak tahun 2010, yaitu nih gamelan, ini merupakan angklung, ya, gamelan dan angklung. Kesenian nasional Indonesia biasanya digambarkan dengan kesenian yang wayang kulit, ya, meskipun di Indonesia banyak sekali jenis kesenian alat yang bisa dipilih, namun wayang kulitlah yang paling sering digunakan untuk menggambarkan kesenian nasional. Kesenian nasional ini harus selalu
dilestarikan jika tidak bisa saja negara lain mengambil kesenian ini dan mematenkannya sebagai kesenian nasional negara mereka. Ya, hal ini ya sudah pernah terjadi seperti Reok Ponorogo yang pernah diakui oleh Malaysia sebagai kesenian nasional negaranya. Ya, sebenarnya kalau kita melihat ya, Malaysia itu masyarakatnya adalah masyarakat yang yang pindah ya dari wilayah Jawa atau dari Ponorogo ke wilayah dari Malaysia mereka merantau ke sana. Ya, sudah turun temurun di sana. Ya, sehingga kebudayaan Reok Ponorogo itu dihidupkan oleh masyarakat di sana. Ya. Masyarakat sana itu, masyarakat Malaysia itu adalah masyarakat yang berasal dari Indonesia ya, dari Ponorogo Indonesia. Ya, karena di sana itu hidup aktif daripada paguyuban Reok Ponorogo, maka pemerintah Malaysia mengklaim bahwa itu merupakan kesenian masyarakat Malaysia sebenarnya adalah orang-orang Indonesia ya yang pindah ke Malaysia ya. Nah, oke. Nah, ini merupakan wayang ya. Nah, kesenian akan musnah dimakan perubahan zaman jika tidak dilestarikan ya, dia itu akan musnah. Maka generasi-generasi sekarang itu harus bisa menjaga ya kesenian, harus bisa menjaga kebudayaan daripada bangsa Indonesia. Ya, masakan nasional di Indonesia jumlahnya sudah tidak dapat dihitung lagi. Banyak sekali makanan tradisional yang bisa dijadikan masakan nasional. Yang paling lazim dijadikan ikon Indonesia adalah masakan rendang Padang. Ada lagi nanyinya ya, goyang rendang Padang. Atau hal ini dikarenakan rendang Padang telah memiliki pamor yang sangat baik di negara lain, bahkan di dunia. Rendang dinobatkan sebagai salah satu makanan khas paling lezat di dunia, sehingga tidak heran lagi jika rendang sehingga rendang ya sebagai masakan nasional Indonesia. Ya. Nah, sebenarnya rendang itu juga tidak lepas daripada promosi ya. Dan juga misalnya masakan wilayah Jogja gudeg misalnya itu juga sudah terkenal ya, kemana-mana juga udah terkenal. Namun kalah terkenal pamornya dengan yaitu rendang, karena masyarakat daripada Minangkabau ya, dari kutub utara sampai kutub selatan mereka ada ya, mereka merantau. Bahkan kalau misalnya planet sudah dihuni, maka orang Padang lebih dulu untuk menjual nasi Padang di daerah planet tadi ya. Begitu membumingnya ya rendang Padang tadi yang dibawa oleh masyarakat orang Padang. Nah, ini contohnya adalah rendang ya. Ini rendang Padang yang sangat lezat ya. Mungkin semua kita ya sudah pernah mencicipi ya daripada rendang tadi. Nah, yang selanjutnya peninggalan bersejarah yang menggambarkan kebudayaan nasional Indonesia sudah tidak dihitung lagi, jumlahnya banyak sekali. Ya, contohnya Candi Borobudur, salah satu ya yang paling sering dijadikan ikon peninggalan bersejarah di Indonesia. Candi Borobudur juga telah dinobatkan menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang paling disukai oleh turis mancanegara. Selain itu masih ada Candi Prambanan di Sleman, Klaten yang dijadikan ikon warisan budaya. Ya, Candi Prambanan memiliki keindahan tersendiri yang ada pada akhirnya banyak orang menobatkan Candi Prambanan sebagai ikon kebudayaan bersejarah di Indonesia selain daripada Candi Borobudur. Nah, ini adalah Candi Borobudur. Ini merupakan Candi Prambanan. Ya, nanti kapan-kapan kita akan melihat ke sana bersama-sama ya setelah COVID ini atau virus COVID ini sudah selesai ya, sehingga kita bisa
ya berdharma wisata ke wilayah-wilayah Indonesia, seluruh Indonesia, ya, untuk melihat daripada keanekaragaman kebudayaan di wilayah pelosok Indonesia. Yang selanjutnya yaitu tari pendet. Ya, tari pendet megang bokor tempat bunga yang akan ditaburkan. Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, ya, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewa ke alam dunia lambat laun seiring berkembangnya zaman pada seniman Bali. Kita lihat pengertiannya. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan bangsa Indonesia yang berakar dari kebudayaan daerah. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara nilai-nilai budayanya. Ya. Nah, tujuan kebudayaan nasional sebagai alat perekat bangsa, semangat nasionalisme dan identitas negara. Identitas negara. Beberapa jenis kebudayaan daerah yang berkembang menjadi, ya, kebudayaan nasional sudah Bapak jelaskan tadi, ya. Nah, keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia harus dipandang sebagai sebuah kekayaan, bukan kemiskinan. Bahwa Indonesia tidak memiliki identitas budaya yang tinggal bukan berarti tidak memiliki jati diri. Namun dengan keanekaragaman budaya yang ada membuktikan bahwa masyarakat kita memiliki kualitas, ya, produksi budaya yang luar biasa jika mengacu pada pengertian bahwa kebudayaan adalah hasil daripada cipta manusia. Apa yang telah Bapak jelaskan, ya, hasil daripada cipta manusia, ya, hasil cipta, hasil daripada pemikiran, hasil daripada yaitu karsa manusia, cipta, rasa, dan karsa manusia. 3 unsur itu membentuk yaitu kebudayaan. Apakah itu kebudayaan nasional maupun kebudayaan lokal, ya, kebudayaan lokal yang dibatasi dengan yaitu kondisi geografis dan fisik, mempunyai batas-batas tertentu. Tapi kalau pembentukan budaya nasional diambilkan dari kebudayaan lokal, ya, sehingga kebudayaan lokal itu terangkat menjadi kebudayaan nasional. Ya. Nah, menurut daripada Kuncoro Ningrat, ya, kebudayaan itu adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Ya, kalau tidak belajar ya tidak bisa. Ya. Nah, ketika kita mengolah tanaman, kita mengolah organisasi, kita mengolah daripada sesuatu dengan akal pikiran kita, ya, kelompok kita menjadikan kelompok yang awalnya itu biasa-biasa saja atau masyarakatnya biasa-biasa saja, dengan adanya yaitu budaya atau kebudayaan cipta rasa dan karsa manusia tadi, maka kelompok manusia tadi akan bangkit menjadi manusia yang mempunyai budaya. Tinggi rendahnya kebudayaan tadi, ya, tergantung daripada pemahaman yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Kuncoro Ningrat. Ya. Pembentukan budaya nasional. Pembentukan kebudayaan atau kultur adalah keseluruhan pemikiran dan benda yang dibuat atau diciptakan oleh manusia dalam perkembangan sejarahnya. Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, konsep kebudayaan Indonesia dibangun oleh para pendahulu kita. Konsep kebudayaan Indonesia di sini mengacu kepada nilai yang dipahami, dianut, dipedomani bersama oleh bangsa Indonesia.
Nilai-nilai inilah yang kemudian dianggap sebagai nilai luhur, sebagai acuan pembangunan Indonesia. Nilai itu antara lain adalah yaitu ketakwaan, keimanan, kebenaran, tertib, setia kawan, harmoni, rukun, disiplin, harga diri, tenggang rasa, ramah tamah, ikhtiar, kompetitif, kebersamaan, dan kreatif. Ya. Nah, kenapa sekarang masyarakat banyak sekali yang gontok-gontokan, memperebutkan sesuatu? Apakah sesuatu di kursi pemerintahan, apakah di politik, apakah di dan sebagainya. Ya, karena mereka itu tidak paham dengan yaitu nilai-nilai tadi. Ya, atau mereka itu tidak mengacu kepada nilai-nilai yang dipahami, dianut, dipedomani ya oleh bangsa Indonesia. Sehingga mereka gontok-gontokan, dia tidak mau ya artinya tidak mau bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, beriman kepada Allah, ya, membentuk suatu opini kebenaran, ya, tertib dalam beraneka kegiatan, ya, setia kawan, ya, harmoni itu serasi, selaras, dan seimbang, itu harmoni. Ya, rukun, dia tidak mau rukun, dia mau menang sendiri. Ya, dia tidak disiplin, ya, egonya yang ditampilkan. Dia tidak punya harga diri, ya, harga dirinya diinjak-injak asalkan mereka ya makan, asalkan dia dapat duit, biarin harga diri, tidak ada masalah. Ya, tenggang rasa, dia tidak punya tenggang rasa dengan lingkungannya, tidak peka dengan lingkungan, saling sikut dan sebagainya, tidak ramah, ya, tidak ikhtiar, tidak berdoa, tidak kompetitif, tidak mempunyai kebersamaan dan kreatif. Ya, sehingga bangsa kita ya luluh dari yaitu nilai-nilai luhur. Kalau kita kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia tadi, maka negara ini akan menjadi lebih baik. Ya, negara sekarang itu baik. Ya, kondisinya baik, tapi akan lebih baik ya kalau masyarakatnya menjalankan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Apa nilai-nilai luhur tadi? Ya itu tadi. Ya. Nah, antara lain takwa, iman, kebenaran, tertib, setia kawan, harmoni, rukun, disiplin, harga diri, dan sebagainya. Insya Allah ya semua akan berjalan dengan baik kalau manusianya ya individu-individunya sadar terhadap yaitu nilai-nilai luhur yang dianut bangsa Indonesia itu sendiri. Ya, nilai-nilai itu adalah sistem budaya etnik yang ada di Indonesia. Nilai tersebut dianggap sebagai kebudayaan suatu bangsa Indonesia. Ya, konsep kebudayaan Indonesia ini kemudian diikat dalam satu konsep persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kebudayaan tidak bisa hanya dilihat dari sisi-sisi kebudayaan itu saja. Ya, sendiri karena keberadaannya tidak terlepas dari banyak faktor lain sehingga kebudayaan itu ada atau berlangsung dan berkembang. Satu faktor yang penting berkaitan dengan kebudayaan adalah masyarakat. Tidak akan ada satu kebudayaan tanpa masyarakat. Ya, demikian sebaliknya, satu bentuk persekutuan hidup. Ya, masyarakat itu sendiri adalah konsep dengan dimensi yang luas. Meski kita sering menggunakan konsep masyarakat Indonesia, namun dalam kenyataannya kita tidak bisa membayangkan semua orang Indonesia berjumlah ratusan juta orang. Biasanya yang terbayang hanyalah sekelompok orang-orang Indonesia di sekitar kita saja, di suatu lokasi tertentu. Ya, contohnya misalnya ya, masyarakat Minang, masyarakat Jawa, orang Jawa dan sebagainya. Sementara ya,
Semuanya itu adalah masyarakat atau orang-orang Indonesia. Oke. Nah, ini adalah nilai luhur. Ya, nilai luhur, terus nilai ilmu. Nanti kita lanjutkan ke wilayah, yaitu keanekaragaman budaya menjadikan satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbagai macam, tetapi kita tetap satu. Itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka beraneka macam, tunggal satu, ika merupakan satu kesatuan. Oke. Dengan menempuh perjalanan sejarah yang panjang dan melelahkan bangsa Indonesia yang mulanya terdiri dari bangsa-bangsa yang kecil, seolah-olah telah dirancang untuk selalu bersama dalam menempuh suka dan duka, sama-sama menanggung derita di bawah dominasi kekuasaan bangsa asing, dan sama-sama berjuang untuk membebaskan diri dari dominasi tersebut, membuat segenap warga yang hidup di sebaran kepulauan Indonesia merasa sebagai satu kesatuan. Lahir, tumbuh, dan berkembangnya bangsa Indonesia adalah hasil kesejarahan keadaan inilah yang menjadi salah satu potensi terbesar dimiliki dari keberadaan bangsa Indonesia. Kebudayaan Indonesia merupakan suatu proses awal timbulnya rasa persatuan bangsa. Kondisi geografis Indonesia, keadaan yang diimbangi wilayah Indonesia atas kurang lebih dari 3.000 pulau yang terbesar di suatu daerah ekuator sepanjang kurang lebih dari 3.000 mil dari timur ke barat dan lebih dari 1.000 mil dari utara ke selatan. Itu adalah wawasan Nusantara. Ya, isolasi geografis yang demikian di kemudian hari mengakibatkan penduduk yang menempati setiap pulau atau sebagian dari suatu pulau di Nusantara ini tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa yang sedikit banyak terisolasi dari kesatuan suku bangsa lain. Tiap kesatuan suku bangsa terdiri dari sejumlah orang yang dipersatukan oleh ikatan emosional, ya, serta memandang diri mereka masing-masing sebagai suatu jenis tersendiri, ya, sehingga terbentuklah yaitu suatu kebudayaan, ya, memiliki asal usul keturunan yang sama, satu kepercayaan, didukung oleh mitos-mitos yang hidup dalam masyarakat. Ya, tidak sama antara hukum kemasyarakatan. Misalnya menyebutkan adanya lebih dari 300 suku bangsa di Indonesia, masing-masing dengan bahasa dan identitas kultural yang berbeda. Skinner menyebutkan adanya lebih dari 35 suku bangsa menurut kajian induk bahasa dan adat yang tidak sama. Van Vollenhoven, seorang Belanda, tahun 1926 mengemukakan sekurangnya ada 19 daerah pemetaan menurut hukum adat yang berlaku, walaupun angka tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan pada puluhan tahun yang lalu. Ya. Pengaruh budaya asing, akulturasi adalah perubahan besar yang terjadi dalam kebudayaan sebagai akibat adanya kontak antara kebudayaan yang berlangsung lama. Hal itu terjadi apabila ada kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda, saling berhubungan secara langsung dan intensif, ya, mengakibatkan timbulnya perubahan besar pada kebudayaan pada salah satu kelompok atau keduanya. Nah, perubahan itu, ya, akibat adanya proses akulturasi, ya, tidak mengakibatkan perubahan total pada kebudayaan yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena ada unsur kebudayaan yang masih bertahan. Masyarakat pun ada yang menerima sebagian atau mengadakan penyesuaian dengan unsur-unsur kebudayaan yang baru. Ya, sejarah panjang akibat adanya proses akulturasi tidak mengakibatkan perubahan total pada kebudayaan yang bersangkutan. Hal ini disebabkan ada unsur kebudayaan yang masih bertahan. Ya. Kebudayaan yang kemudian beberapa darinya diadopsi dalam budaya lokal. Nah, yang selanjutnya pengaruh India Hindu budaya, pengaruh kebudayaan Islam, terus pluralisme masyarakat dan budaya Indonesia. Nah, ini yang harus kita pelajari, itu pluralisme. Apa itu pluralisme? Ya.
Pluralisme masyarakat dan budaya Indonesia. Bangsa yang pertama, bangsa Indonesia, persekutuan hidup yang dikenal sebagai bangsa atau nation adalah suatu ikatan, solidaritas dan loyalitas antar sesama anggota. Ya, terdiri atas sejumlah besar pelaku yang menganggap diri dan dianggap mewakili suatu persekutuan hidup tertentu, apapun ras, suku, bangsa, agama, ideologi, politik, dan kewarganegaranya. Konsep bangsa dibangun atas dasar rasa identitas komunal yang mempunyai sejarah tradisi yang relatif sama dan berelemen utama kebudayaan yang mendiami unit geografi teridentifikasi disepakati bersama. Ya, itu dinamakan dengan pluralisme oleh David Robertson tahun 1993. Ya, Hasyah Bakhtiar 1994, seorang ahli sosiologi Indonesia, mengatakan bahwa bangsa Indonesia memperoleh para anggotanya melalui dua sumber utama, yaitu suku bangsa. Ya, suku bangsa pribumi di wilayah Republik Indonesia. Dua, golongan-golongan penduduk yang berasal dari luar kepulauan. Ya, Indonesia murni maupun peranakan yang kemudian menetap di wilayah Republik Indonesia sehingga menjadi kebetulan kelompok-kelompok etnis yang bersepakat tersebut berada dalam satu kesatuan administrasi kolonial yang sama, yaitu Hindia Belanda. Yang kedua, suku bangsa Indonesia. Tiap kebudayaan hidup dalam suatu masyarakat bisa menampilkan suatu corak khas yang terutama terlihat oleh orang luar yang bukan warga masyarakat yang bersangkutan. Konsep yang mencakup manusia yang terkait oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan, di mana kesadaran dan identitas ini hanya bisa dikuatkan oleh kesatuan bahasa, kesatuan kebudayaan, bukan yang ditentukan oleh analisa pihak di luar kebudayaan. Nah, untuk menyingkat daripada materinya, mari kita melihat PPT-nya saja. Nah, nih PPT-nya kita lihat nih. Nah, di sini. Ya. Pengaruh interaksi global terhadap budaya nasional. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kepada budaya tradisional sebagai potensi ekonomi kreatif. Pokok bahasan pertemuan yang terakhir ini, ya, sehingga mohon diperhatikan, ya, sehingga nantinya bisa kita mengerjakan soal-soal, mengerjakan daripada pekerjaan latihan-latihan dan sebagainya. Budaya tradisional sebagai potensi ekonomi kreatif. Ya. Pengertiannya, Departemen Perdagangan Republik Indonesia tahun 2008 merumuskan ekonomi kreatif sebagai upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui kreativitas dengan iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Definisi yang lebih jelas disampaikan oleh UNDP 2008 yang merumuskan bahwa ekonomi kreatif merupakan bagian integratif dari pengetahuan yang bersifat inovatif, pemanfaatan teknologi secara kreatif dan budaya. Nah, itu adalah pengertiannya. Nah, lingkup kegiatan dari ekonomi kreatif dapat mencakup banyak aspek. Departemen Perdagangan 2008 mengidentifikasi setidaknya 14 sektor yang termasuk dalam ekonomi kreatif, yaitu 1. Perikanan, ya, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan atau handicraft, desain, fashion, film, video, dan fotografi, serta permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penertiban dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan televisi, riset dan pengembangan. Jadi
di sini nantinya ada hal-hal pokok, ya, ada hal-hal pokok yang diperhatikan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, 3 hal pokok yang diperhatikan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan ekonomi kreatif meliputi perihal kebijakan, ya, perlindungan hak untuk komunal. Hal-hal pokok yang diperhatikan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. 3 hal pokok yang diperhatikan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan ekonomi kreatif meliputi: A. Perihal kebijakan, perlindungan hak untuk komunal yang terpetakan. Dan 3 hal pokok yang diperhatikan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan ekonomi kreatif meliputi perihal kebijakan, perlindungan hak untuk komunitas, ya, yang terpetakan, terdokumentasikan, aman, juga harus melakukan atau meneruskan pendokumentasian database yang kita miliki harus sudah lengkap, sudah terdokumentasi dengan baik. Dan ini bukan masalah masa lalu saja, justru ini adalah bahan baku untuk mencari inspirasi untuk bahan apapun, bisa untuk teater, fashion, dan lain sebagainya, ya. Itu adalah kebijakan. Yang kedua, fasilitas dan pemberdayaan, ya. Bagaimana ekspresi tadi, apa yang diperkaya sehingga di dalam masing-masing masyarakat ada adat itu bisa diekspresikan dan dikenal oleh dunia luar. Maka ada fasilitas dan pemberdayaan. Misalnya melalui festival. Ya, di dalam ekspresi itu juga ada aspek pemberdayaan dan fasilitasi, memperbaiki tanpa melupakan asal usulnya. Ya, yang C, inkubasi. Kalau sesuatu yang sudah berkembang, bagaimana kita kembangkan lebih lanjut sehingga barang itu mendapat nilai yang layak. Apapun barangnya, bisa seni pertunjukan, bisa tangible maupun intangible, dan kelihatan bahwa basisnya itu ada. Ya, sepotong tenun ikat yang indah mengandung kekayaan dari pengetahuan yang digunakan penenun. Bagaimana proses tenun, ikatnya, pola-pola yang ada, atau intangible asset yang ada di dalam masyarakatnya sendiri, dibuat dengan hati atau rasa. Setiap hari bisa berbeda pola, work of art, ya, berbeda polanya. Nilai ini yang belum diberikan dengan layak, namun seringkali nilainya menjadi terlalu mahal untuk bisa diperdagangkan, ya. Harus dicari keseimbangan. Ada yang eksklusif untuk segmen market tertentu, tetapi ada juga yang dimodifikasi tanpa kehilangan akarnya. Contohnya songket, ya, dulu berat dan mahal, jarang orang bisa menjangkau, mungkin hanya punya satu untuk acara-acara tradisional saja. Sekarang dengan modifikasi dibuat tidak penuh sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat yang lebih luas. Ya, contohnya misalnya kerajinan selendang di daerah saya sana, daerah Minangkabau, ya, daerah Koto Gadang, Minangkabau Koto Gadang. Nah, satu selendang saja bisa untuk proses pembuatannya memakan waktu 2-3 bulan, bahkan sampai setengah tahun, ya, proses satu selendang. Nah, benangnya juga merupakan benang emas, bukan sembarang benang, tapi dari emas, dari perak, ya, dan sebagainya. Ya, benang berupa benang emas dan benang perak disulam dengan sangat hati-hati sekali, dibentangkan dalam satu ukuran atau dalam satu cetakan, ya, dibentangkan selendang tadi, ya. Selendangnya itu merupakan kain sutra, ya, sehingga nanti disulam dengan benang emas, disulam dengan benang perak, dan menjadikan yaitu selendang orang Minangkabau yang sangat cantik sekali. Nah, itulah yang menjadi
daya tarik masyarakat atau orang-orang Belanda dulu ya datang ke wilayah Sumatera Barat, khususnya ke wilayah Minangkabau untuk membeli daripada yaitu cindera mata berupa selendang ya, yang harganya memang sangat mahal sekali ya. Nah, itu orang-orang tertentu saja yang bisa memiliki ya selendang tadi ya. Nah, sekarang sudah dimodifikasi daripada selendang tadi, tidak lagi dengan sepenuhnya benang emas, tetapi mereka itu mencirikan daripada yaitu nilai-nilai tradisional yang ada di wilayah Minangkabau tadi ya. Jadi sudah tidak, masyarakat luas sudah bisa membeli, masyarakat luas sudah bisa memiliki dan sebagainya ya, apakah itu sebagai cindera mata, apakah dipakai sendiri dan sebagainya. Nah, selendang itu merupakan selendang adat yang ada di masyarakat ya, Sumatera Barat, khususnya di Minangkabau ya. Nah, yang selanjutnya pelestarian. Pelestarian budaya tradisional bangsa Indonesia melalui ekonomi kreatif ya, melalui ekonomi kreatif. Industri ekonomi kreatif berbasis budaya merupakan industri yang berfungsi sebagai identitas bangsa ya, sebagai identitas bangsa, sehingga dapat terbentuk pembangunan karakter bangsa yang dapat menghargai budaya bangsa, kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan dan diperkenalkan kepada dunia sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, warga negara Indonesia harus dapat menciptakan produk-produk atau mencintai produk-produk ya, setidaknya mencintai. Tidak bisa menciptakan, tapi bisa mencintai produk-produk dalam negeri sehingga dapat meningkatkan daya saing ya, lantaran dalam arus globalisasi produksi produk luar negeri dapat dengan mudah masuk ke Indonesia ya. Kenapa? Karena globalisasi, perdagangan bebas ya. Nah, ketika masyarakat itu sendiri tidak menghargai produk dalam negeri, maka produk dalam negeri hasil masyarakat Indonesia akan hancur. Artinya ya, potensi wisata dan ekonomi kreatif tidak akan berjalan kalau masyarakatnya tidak menghargai dan mencintai produk dalam negeri ya. Sehingga kalau dia mencintai, menghargai ya, memproduksi ya, bisa meningkatkan daya saing ya. Nah, bidang usaha berbasis budaya seperti jamu dan minuman tradisional, kosmetik dalam negeri, kerajinan tangan, kain tradisional seperti batik tadi, songket tadi ya, selendang, tenun ya, dan ikat dan sulam ya, kuliner khas daerah, cara pengobatan tradisional, serta kesenian daerah termasuk seni musik, seni bela diri, seni tari ya, dapat dijual secara ekonomi maupun filosofi dan budaya ya. Nah, melalui apa penjualannya? Banyak sekali ya, melalui pentas seni, melalui film, melalui dan sebagainya ya. Peranan seni dan budaya sangat memberikan kontribusi bagi negara. Seni dan budaya mampu mempresentasikan sebuah negara ke seluruh dunia. Melalui seni dan budaya, nilai tradisional yang unik, indah dapat terangkat kembali dengan nilai yang sangat mahal dan disukai oleh masyarakat. Tak dapat dielakkan kalau seni dan budaya dapat dijadikan sebuah bisnis atau usaha yang sifatnya universal dan dapat diterima oleh semua orang. Salah satunya contoh yang cukup berhasil menerapkan strategi ini adalah
Jember Fashion Carnival. Festival yang digelar 1 tahun sekali tersebut mampu menarik sejumlah turis untuk berkunjung dan melihat potensi industri kreatif yang ada di Jember. Mana itu Jember? Jawa Timur. Ya, bertolak dari Jember Fashion Carnival, sejatinya sejumlah kota di Indonesia berpotensi untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Indonesia dikenal sebagai negara dengan banyak suku bangsa dan budaya. Suatu inovatif dan kreatif, misalnya Malang Tempo dulu, yang berusaha menghidupkan kembali kekayaan budaya dan sejarah kota Malang. Pada gilirannya, pengembangan ekonomi kreatif tersebut juga akan berdampak pada perbaikan lingkungan kota, baik secara estetis maupun kualitas lingkungan. Kalau di DKI Jakarta banyak sekali. Ya, contohnya yaitu Kota Tua menjadikan pusat daripada yaitu kota di wilayah DKI Jakarta yang tiap Sabtu dan Minggu sangat ramai sekali dikunjungi oleh wisatawan dari dalam maupun luar daerah DKI Jakarta. Ya, nah hal-hal seperti itulah yang merupakan ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif merupakan bagaimana menciptakan nilai tambah dari basis pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi yang ada. Dengan ekonomi kreatif, kita dapat melestarikan dan mengembangkan warisan budaya dan tradisi kita. Upaya untuk melindungi warisan budaya dan menjaga nilai-nilai tradisional tetap sangat penting karena aset budaya adalah aset yang harus dijaga. Nah, pemanfaatan budaya tradisional bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif banyak sekali. Ya, contoh daerah Tapanuli, Sumatera. Daerah ini berbagai budaya nasional tradisional telah dikembangkan menjadi ekonomi kreatif. Contohnya tari tortor, rumah adat Bolon, dang ain ulos dan kain ulos. Ya, daerah Kampung Lawean Solo, Jawa Tengah sejak abad 15. Sejak abad 14. Lawean ya sudah menjadi pasar perdagangan pakaian. Saat ini Lawean terkenal sebagai kampung batik. Daerah Kalimantan, potensi budaya tradisional yang dapat dijadikan sumber ekonomi kreatif, misalnya pada masyarakat suku Dayak Kalimantan. Sulawesi, suku Toraja, terkenal dengan ritual pemakaman, rumah adat tongkonan, dan ukiran kayunya. Rambu Solo, upacara pemakaman yang berlangsung selama berhari-hari, merupakan potensi wisata budaya yang menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung. Daerah Bali, pesona desa Ubud telah diketahui hingga ke mancanegara, tidak hanya karena pemandangan alamnya, tapi juga potensi budaya tradisionalnya. Pertunjukan seni seperti sendera tari kecak, pameran lukisan, dan pameran ukiran merupakan pertunjukan yang selalu digelar setiap harinya di museum dan galeri desa Ubud. Selain itu, kekhasan kulinernya seperti bebek bengil merupakan kekayaan tradisional yang dapat menjadi potensi pengembangan ekonomi kreatif. Contoh lagi, Kampung Sade, Nusa Tenggara Barat. Kampung Sade merupakan perkampungan suku Sasak dengan jumlah penduduk sekitar 700 jiwa. Kampung Sasak memiliki kebudayaan tradisional yang masih dijaga kelestariannya. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan perekonomian penduduknya. Ya, banyak lagi yang lain-lainnya. Ya, contohnya misalnya Raja Ampat, ya, Kampung Adat Bena, Nusa Tenggara Timur, Pulau Morotai, Maluku Utara, ya, Raja Ampat, wilayah Raja Ampat. Raja Ampat itu apa? Menyimpan potensi wisata yang sangat besar, bahkan sudah dikenal di mancanegara. Potensi wisata ya budaya tradisional untuk pengembangan ekonomi kreatif gencar dilakukan. Nah, di sini ekonomi kreatifnya kelihatan ya. Nah. Oke, anak-anakku sekalian. Ya, nanti kalau ada pertanyaan kita bicarakan di GCR-nya. Ya. Atau misalnya kurang jelas ya hal-hal yang Bapak sampaikan, silakan kamu japri ya, sehingga nanti Bapak akan menjelaskan kembali ya apa yang kurang jelas.
Baik, anak-anakku sekalian, sampai di sini ya kita sudahi dengan membacakan alhamdulillahirobbil alamin. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, untuk tugas-tugas kalian mohon ya, mohon dikumpulkan ya, jangan sampai tidak dikumpulkan, karena itulah nilai daripada segala-galanya. Kalau tidak ada nilai tugas untuk geografi ya, tidak akan tercapai KKM-nya ya. Misalnya nilai tugasnya ada 5 di dalam pertemuan, setiap kali pertemuan ada tugas. Dalam satu bab ada lebih kurang 3 sampai dengan 5 pertemuan ya, dan setiap pertemuan ada tugasnya. Nah, tolong diselesaikan ya. Nanti akan dirata-ratakan per KD. KD ini adalah KD 3.6, itu budaya. KD 3.5 ya, itu merupakan KD sebelumnya. Sehingga nanti dari setiap per KD tadi akan dikumpulkan nilainya menjadi nilai 1 semester. Nah, kalau kamu tidak mengumpulkan atau kurang 1 KD saja, bagaimana Bapak ingin menilai kamu nilai yang di atas KKM ya. Nah, kalau nilai kamu di bawah KKM, pasti kamu itu tidak akan naik ya, walaupun ini mata pelajaran yaitu lintas minat yang bobotnya itu adalah harus memenuhi KKM 75 ya, tidak bisa dikesampingkan. Kalau setiap mata pelajaran atau di mata pelajaran 1 semester itu ada ya 3 yang nilainya kurang ya, maka secara otomatis tidak akan bisa naik kelas. Ataupun salah satu mata pelajaran yang kamu anggap ya remeh ya, dan mendapat sikap C ya, di pelajaran itu, maka ya secara walaupun 1 sikap C-nya itu akan tidak naik kelas ya. Itu merupakan sikap yang sangat fatal sekali untuk kenaikan kelas. Maka dari itu ya, mohon ya agar kamu pelajari ya geografi ini sebaik-baiknya ya, sama dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, ketika nanti kamu ya berhadapan dengan perguruan tinggi ya, ilmu geografi mendominan sekali di dalam pertanyaan-pertanyaan, di dalam asesmen ya, di dalam asesmen itu mendominasi sekali ya, karena geografi itu merupakan induk segala ilmu atau ilmu umum. Semuanya akan terjangkau, baik itu dari sisi ilmu pengetahuan sosial maupun ilmu pengetahuan alamnya ya. Kemarin kamu sudah mempelajari tentang kependudukan ya, bagaimana kita menghitung penduduk, prediksi tentang penduduk ya. Apalagi nanti ketika kamu mempelajari ilmu geografi, itu ilmu geografi alamnya ya. Nah, kalau di SMA ini belum terasa ilmu geografi yang alamnya, karena di kelas 11-nya itu mempelajari ilmu sosial ya, seperti penduduk ilmu sosial ya, seperti kebudayaan ini ilmu sosial ya. Nah, yang agak sedikit menjadikan ilmu alamnya itu adalah pada posisi ya, atau bab yang pertama, semester pertama. Nah, itu merupakan yaitu pengetahuan alamnya ya. Atau di kelas 10 kamu dulunya mempelajari tentang batuan, mempelajari tentang astronomi, mempelajari tentang atmosfer. Nah, itu semuanya alam. Itu dasar, baru dasar. Nanti ketika kamu kuliah itu akan terasa sekali pemanfaatannya. Maka dari itu ya, ilmu geografi itu adalah ilmu yang sangat-sangat luas sekali ya, tidak terkotak-kotakkan. Dia bisa masuk IPA, dia bisa masuk IPS
Oke, anak-anakku sekalian, Bapak sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.